Kalian lagi ngomongin apa nih? Kita lagi ngomongin regulasi. Ya soalnya negara kita tuh banyak banget aturan-aturan. Oh, regulasi itu apa sih? Kamu nanya. Hai, nama aku Mami. Aku absen 2. Hai, aku Minang Kirana, absenku 4. Hai, nama aku Olive. Aku absen 28. Hai, aku Kirana. Absenku 30. Hai, nama aku Sinta. Absen 31. Halo semuanya, aku Rora, absen 47. Saksikan video kita ya. Dadah! Ketahuan yang singkat. Oh, setelah dibaca-baca, ternyata regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Regulasi juga digunakan untuk menunjukkan seperangkat aturan yang sangat erat kaitannya dengan hukum. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada bagian ketiga ini ada UU nomor 12 tahun 2011, di mana pasal 7 ayat 1 berisikan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ada Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Lalu pada ayat kedua itu tentang kekuatan hukum peraturan perundang-undang sesuai dengan hikmat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa aturan perundang-undang memiliki hierarki dari UU 1945 hingga peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan-peraturan ini dalam istilah formal disebut dengan regulasi, yaitu seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tantangan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh semua anggotanya. Kasus hierarki dan hubungan antar regulasi. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Jadi, antar peraturan atau undang-undang itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif. Sekedar contoh untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi dapat diamati pada kasus otonomi daerah.
Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu negara yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Suatu tatanan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada rela atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih antar peraturan. Wah, ternyata regulasi itu sangat penting banget ya. Kalau misalnya nih, di suatu negara gak ada regulasi, pasti berantakan banget. Halo semuanya, makasih ya sudah menyaksikan video kita tadi. Maaf nih kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Gimana nih, kalian udah ngerti belum tentang hubungan antar regulasi? Kalau misalnya kalian belum ngerti, nanti tanya sama Pak Awan aja ya. Nah, sekarang kita akan memberikan kalian sebuah pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang menjawab pasti mendapatkan sebuah poin dong. Baik, silakan dilanjutkan ke sesi selanjutnya.